Setiap hari kamu scroll TikTok melihat orang bilang pakai AI bisa jadi kaya. Tapi sampai sekarang dompet kamu itu tetap tipis. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita cuma jadi penonton revolusi, bukan pelaku. Kita sibuk nonton orang lain jadi miliarder digital. Sementara kita masih bingung, ini AI bisa ngapain sih buat hidup gue? Jujur aja, AI itu udah bukan masa depan. AI itu sekarang. Tapi kenyataannya 90% orang masih gagal paham cara makainya seperti apa untuk mendapatkan uang. Mereka kira AI itu cuman buat mainan doang, padahal faktanya ada orang jual e-book pakai ChatGPT, omset ratusan juta. Ada yang bikin konten TikTok itu pakai AI, FYP terus, followers meledak. Bahkan ada juga yang buka jasa, isinya cuma pakai AI, klien antre, duit ngalir. Dan yang lebih nyakitin, mereka bukan orang kaya, bukan lulusan luar negeri juga. Mereka cuma orang biasa yang mau belajar. Sementara kamu masih nunggu keajaiban, masih mikir AI itu cuman buat orang pinter. Wake up guys, AI nggak nanya ijazah, AI nggak peduli latar belakang kamu. Yang penting kamu tahu caranya. Kalau kamu udah tahu caranya, kamu bisa jadi miliarder. Gila kan, miliarder loh. Pakai AI doang, emang bisa? Apa ini cuma clickbait doang biar kalian pada nonton? Enggak ya, tenang. Saya nggak bakal ngasih janji palsu kayak politisi lagi kampanye. Tapi saya bakal kasih lihat potensi gila dari Artificial Intelligence atau AI yang bisa banget menjadi kunci buat membuka pintu rezeki digital yang mungkin nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Miliarder, mungkin itu target jangka panjang super ambisius, tapi punya penghasilan gede, penghasilan besar, bahkan sangat gede dari dunia digital pakai bantuan AI doang, itu sangat mungkin terjadi. Maksud saya di sini, AI kita gunakan sebagai leverage atau pengungkit super kuat. Bayangin, kamu punya asisten super pintar yang nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, bisa kerja 24 jam dalam seminggu, dan bisa ngerjain banyak hal dalam waktu singkat aja. Nggak kebayang gimana produktifnya kamu kalau sudah dibantu oleh asisten super canggih bernama AI. Kalau cuman dipakai untuk nulis, AI itu memang terkesan untuk orang pinter doang. Untuk anak kuliahan atau untuk dosen-dosen yang mau nulis artikel ilmiah. Tapi harus kamu tahu bahwa dalam dunia bisnis, AI ini sangat berguna, sangat penting. Seperti yang udah sering saya bilang, bahkan tadi saya juga bilang, dalam dunia bisnis, terutama bisnis digital, AI ini bakal membantu kamu menyelesaikan tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh mesin, oleh robot, oleh sistem, sehingga kamu tidak perlu capek-capek mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bisa kamu disposisikan ke mesin. Maksud saya dalam konteks ini AI. Dulu buat bikin bisnis online yang sukses, kamu butuh tim gede. Mulai dari penulis konten, desainer grafis, video editor, marketer, customer service, analis data, dan masih banyak yang lain. Banyak tenaga yang kamu butuhkan. Itulah kenapa modalnya juga pasti gede. Tapi sekarang dengan AI, kamu bisa memperkuat diri kamu sendiri atau tim kecil kamu menjadi selevel super tim. Maksudnya gimana nih? Maksudnya begini. Kenapa sih kamu nyari tim besar untuk bikin atau ngembangin bisnis? Jawabannya kan salah satunya kamu pasti pengen punya tim yang bisa diajak kerjasama. Mikirmu jadinya nggak sendirian. Misalnya nyari ide bisnis apa yang lagi tren hari ini. Kamu pikir kalau kamu pakai cara lama, kamu butuh orang lain untuk mendiskusikan hal tersebut. Kamu butuh tim, butuh orang lain. Tapi hari ini kamu nggak butuh tim besar untuk memulai sebuah bisnis. Kamu cukup menggunakan AI. Ini namanya memanfaatkan dan memaksimalkan kemudahan teknologi yang ada. Jadi harus dimaksimalkan, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Biasanya kan begini, langkah pertama ketika kamu mau membangun bisnis yaitu pasti nyari ide dulu. Terkadang ini yang paling susah, ini yang paling rumit. Mau jualan apa ya? Mau bikin konten apa ya? Gitu ya. Makanya saya saranin kamu pakai AI aja untuk menjadi teman brainstorming ide. Kamu bisa tanya ke AI, misalnya pakai ChatGPT atau Bard soal ide bisnis online modal kecil yang lagi tren di Indonesia.
atau topik apa yang lagi banyak dicari orang soal belajar investasi. AI nanti bakal ngasih kamu daftar ide, analisis tren, bahkan bantu melakukan riset kompetitor kamu. Yang kedua, kalau kamu mau bikin konten, kamu juga bisa menggunakan jasa AI. Konten adalah raja di dunia digital. Mau jualan, mau bangun personal branding, mau jadi influencer, semua butuh konten. Tapi bikin konten itu, ya ampun, kadang bikin pusing kepala. Mikirin ide, nulis skrip, bikin caption. Belum lagi kalau harus nulis artikel blog panjang atau email marketing. Itulah kenapa kamu perlu pakai AI. Karena salah satu kekuatan utama dari AI ini adalah bisa membantu kamu untuk membuat draft artikel blog. Misalnya, skrip video, caption sosial media, email promosi, bahkan nulis buku. Tinggal kamu kasih perintah yang jelas. AI yang bakal ngerjain. Hasilnya nanti tinggal kamu edit dikit-dikit biar lebih manusiawi dan sesuai dengan gaya kamu. Kalau kamu nggak jago desain misalnya, itu juga bukan masalah sekarang. Karena sekarang itu udah banyak aplikasi atau tools yang bisa kamu pakai untuk bikin gambar keren. Misalnya, tools seperti Midjourney atau DALL-E 2 yang bisa bikin gambar keren cuma dari deskripsi teks. Keunggulan lain dari AI ini adalah sekarang udah banyak AI yang bisa ngebantu kamu untuk ngedit video, nambahin subtitle misalnya secara otomatis itu, bahkan bikin video pendek dari artikel blog kamu. Ini bisa menghemat waktu dan tenaga kamu sehingga kamu bisa lebih fokus pada hal-hal yang jauh lebih penting, jauh lebih signifikan untuk perkembangan bisnis yang kamu kelola. Atau begini, kalau kamu punya produk atau jasa bagus tapi nggak ada yang tahu atau sedikit lah yang tahu, kamu juga bisa pakai AI untuk memasarkannya. Karena AI itu bisa bikin strategi marketing kamu jadi naik kelas. Gimana caranya? Pertama, kamu bisa bikin iklan digital. AI itu bisa bantu kamu bikin teks iklan yang lebih menjual, nargetin audiens yang lebih tepat di platform kayak Facebook Ads atau Google Ads. Dan kemudian menganalisis data iklan biar makin efektif. Kalau platform atau media yang kamu gunakan itu dalam bentuk website, kamu harus berpikir keras gimana caranya agar website atau konten kamu itu muncul di halaman pertama Google. Caranya, kamu bisa pakai AI untuk membantu melakukan riset keyword apa yang pas, analisis konten kompetitor, dan memberikan rekomendasi optimasi biar SEO kamu itu makin jos gitu ya. Yang lebih keren lagi sebenarnya adalah AI ini bisa mengotomatisasi tugas-tugas repetitif yang membosankan. Jujur aja, dalam bisnis itu pasti ada tugas-tugas repetitif yang membosankan tapi harus dikerjakan. Misalnya balas chat dari customer yang nanya hal yang sama terus-terusan, input data, kemudian jadwalin postingan. Itu adalah tugas-tugas repetitif yang harus kamu kerjakan. Padahal sebenarnya itu adalah kerjaan-kerjaan yang bisa kamu lempar ke mesin, lempar ke sistem, lempar ke asisten pribadi kayak AI. Kamu bisa pasang chatbot AI di website atau media sosial kamu buat jawab pertanyaan-pertanyaan umum dari pelanggan selama 24 jam. Kamu juga bisa menggunakan workflow otomatis, di mana kalau ada email masuk dengan kata kunci tertentu, otomatis nanti dibalas atau datanya dimasukkan ke spreadsheet, sehingga pekerjaan itu menjadi lebih mudah dan menjadi lebih produktif. Kalau kamu mau bergerak di bidang produk digital, kamu juga bisa sebenarnya. Mau bikin website, aplikasi, atau kursus online, tapi nggak jago coding atau desain, itu sekarang bukan masalah besar. Karena sekarang AI udah bisa ngebantu kamu. Ada AI yang bisa bantu nulis kode kayak GitHub Copilot, kasih saran desain UI atau UX, bahkan bisa bantu nyusun materi kursus online kamu. AI menurunkan barrier to entry atau hambatan buat kamu mulai menciptakan produk digital kamu sendiri. Oke, biar lebih kebayang, saya kasih contoh hipotetis. Bayangin aja kamu mau memulai bisnis dropshipping. Kamu pakai AI buat riset produk apa yang lagi laku keras tapi kompetitornya dikit. Bikin nama toko yang catchy dan deskripsi produk yang menjual. Terus kamu pakai AI image generator buat bikin gambar-gambar mockup produknya biar jadi lebih menarik.
bikin teks iklan Facebook Ads, dan nargetin audiens yang paling potensial untuk membeli produk kamu. Dan yang terakhir, kamu bisa pakai AI juga untuk chatbot AI chatbot untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan dasar dari calon pembeli kamu. Itu semua pakai AI. Oleh sebab itu, dengan bantuan AI di banyak lini, kamu sendiri bisa fokus ke strategi, mencari supplier yang bagus, dan ngurusin hal-hal penting lainnya untuk perkembangan bisnis kamu, sehingga bisnismu itu bisa jalan lebih cepat dan efisien dibanding kalau kamu ngerjain semua itu secara manual sendirian. Nah, peluang kamu untuk mendapatkan untung gede, untung besar juga jadi lebih besar. Oleh sebab itu pakai fasilitas-fasilitas atau infrastruktur yang sudah ada dan canggih seperti AI. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian langsung install semua tool AI dan berharap besok langsung jadi miliarder, ada beberapa hal penting yang harus banget untuk diingat. Pertama, selalu saya bilang AI itu cuma alat, bukan tongkat sihir. AI nggak bakal bisa kerja sendiri tanpa arahan dari kamu. Kamu yang harus punya ide, strategi, dan prompt atau perintah yang jelas buat AI. Kualitas hasil kerja AI itu tergantung banget sama kualitas perintah yang kamu kasih. Jadi, kamu tetap harus belajar, berpikir kritis, dan punya skill. Itulah sebabnya belajar prompt engineering itu penting banget sekarang. Yang kedua, kamu tetap butuh bekerja keras dan konsisten. Itu kuncinya. Semua orang tahu, nggak ada yang instan di dunia ini. Meskipun AI bisa mempercepat banyak hal, banyak pekerjaan, kamu tetap harus bekerja keras, tetap harus konsisten bikin konten, promosi, belajar hal baru, dan beradaptasi sama perubahan. AI itu akselerator, bukan tombol skip menuju kesuksesan. Yang ketiga, kreativitas dan sentuhan manusia itu tetap penting. AI memang bisa bikin draft tulisan, tapi sentuhan personal, gaya bahasa unik kamu, cerita pengalaman kamu, itu yang bikin berbeda. AI bisa bikin gambar, tapi konsep kreatifnya itu datang dari kamu. Kamu jangan jadi robot juga gara-gara terlalu mengandalkan AI. Tetaplah jadi manusia. Yang keempat, menggunakan AI itu juga harus bijak, teman-teman. Jangan pakai buat plagiat, menyebar hoax, atau bikin hal-hal negatif lainnya. Sekarang udah mulai kebayangkan gimana AI ini bisa menjadi senjata rahasia buat kamu sekalian untuk menaklukkan dunia digital. Dan mungkin aja bisa merintis jalan jadi miliarder digital versi kamu sendiri. Karena potensinya besar banget. Kuncinya adalah jangan takut sama AI, tapi manfaatkan AI. Kalau kamu baru dengar atau nggak tahu sama sekali soal AI, segera pelajari gitu. Mulai eksplorasi, coba-coba tool AI yang gratisan dulu. Dan yang paling penting, terus belajar. Dunia itu berubah dengan sangat cepat. Jangan sampai kita ketinggalan kereta hanya gara-gara kita malas belajar. Saya pengen dengar nih, gimana pendapat kalian? Menurut kalian, bagian mana dari AI yang paling menarik buat dicoba? Atau mungkin kalian udah punya pengalaman menggunakan AI buat mendapatkan cuan, bahkan mungkin ratusan juta? Share dong di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusi di sana seperti apa pengalaman kalian dalam menggunakan AI untuk memperoleh cuan yang besar. Cuan ratusan juta. Oke, segitu dulu dari saya di konten kali ini. Jangan lupa buat klik tombol like-nya kalau kalian suka video ini. Subscribe biar gak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya. Dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik sama pembahasan soal teknologi, AI, dan terutama bisnis digital yang bisa mendatangkan cuan ratusan juta. Makasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Makasih banyak juga bagi kalian yang sudah subscribe, bagi kalian yang sudah memberikan kritik, pertanyaan, dan secara umum komentarnya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.